Shalom teman-teman, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan observasi kami melalui video ini, yaitu pengaruh penggunaan earphone terhadap relasi yang dikaji dalam wawasan Kristen Akademia. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan kita pada bab yang pertama, yaitu latar belakang. Teknologi berdampak sangat besar dalam kehidupan manusia. Dengan hadirnya teknologi menyebabkan terjadinya berbagai perubahan, baik itu perubahan kecil maupun perubahan besar. Perubahan ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan manusia, contohnya pada bidang pertelekomunikasi atau komunikasi. Dengan adanya teknologi menyebabkan berkembangnya alat-alat komunikasi, contohnya telepon seluler, komputer, serta yang hangat diperbincangkan sekarang itu earphone. Earphone adalah sebuah alat bantu pendengaran yang membantu kita sebagai manusia untuk mendengarkan musik maupun mendengarkan panggilan handphone secara privat dan untuk diri kita sendiri. Tetapi terjadi alih fungsi terhadap penggunaan earphone itu sendiri, di mana karena keprivatan tersebut manusia cenderung membuat earphone itu menjadi apatis karena mereka terlalu memfokuskan semuanya itu pada diri mereka sendiri. Yang kedua, alih fungsi yang kedua yaitu manusia membuat earphone sebagai sarana mereka untuk memenuhi kepuasan mereka secara pribadi. Sehingga dari alih fungsi ini, kelompok kami mengangkat sebuah judul yaitu bagaimana pengaruh penggunaan earphone terhadap relasi yang kami akan kaji berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang kajian teori. Yang pertama, kita akan masuk ke definisi dari earphone itu sendiri. Nah, menurut ASMI 2019, bahwa earphone itu adalah sebuah perangkat yang dipancarkan dari gelombang audio yang tidak tersebar ke udara dan membuat gelombangnya ditangkap oleh panca indera, terkhususnya telinga. Sedangkan menurut Jane 2016, earphone itu sendiri adalah sebuah perangkat elektronik yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang suara. Nah, dapat disimpulkan bahwa earphone ini sendiri adalah sebuah perangkat alat bantu pendengaran yang digunakan oleh manusia untuk mendengarkan musik atau digunakan untuk saat mendengarkan telepon dari seseorang dan sangat memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi dan bisa menghindari kebisingan dari luar. Nah, selanjutnya nih teman-teman, earphone ini sangat berpengaruh terhadap relasi dan interaksi sesama antar manusia. Nah, menurut Lillyware 2019, definisi relasi itu sendiri adalah hubungan antara dua orang atau lebih secara singkat atau lama yang terus-menerus atau hingga langgeng. Relasi ini dibagi ke dalam dua aspek. Yang pertama itulah interaksi, yang kedua adalah komunikasi. Pada dasarnya, relasi yang kita teladani adalah seperti relasi Allah Tritunggal, di mana ketiga pribadi ini, Allah, Anak, dan Roh Kudus itu berinteraksi dan saling mengasihi secara harmonis. Selain berpengaruh pada interaksi dan relasi antar sesama manusia, penggunaan earphone ini sendiri telah menjadi gaya hidup. Menurut tahun 2015, saat ini mendengarkan musik menggunakan earphone telah menjadi gaya hidup dalam masyarakat, terutama bagi pemuda dan remaja. Penggunaan earphone disebut merubah gaya hidup karena menurut Toto Atbojo, usia 14-22 tahun itu adalah suatu tahap transisi, pembentukan pola pikir dan kematangan dalam berperilaku. Sesuatu yang dianggap baik itu menjadi membangun suatu kebiasaan yang berpola sehingga membentuk gaya hidup. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 3 tentang pembahasan. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang data-data yang kami peroleh dari narasumber yang di sini kami mengambil 3 sampel dari mahasiswa TISI. Dan di sini kita memberikan 8 pertanyaan dari teori-teori dan juga beberapa observasi yang kami lakukan sebelumnya sebelum kami membuat pertanyaan. Jawaban dari responden pertama mengatakan bahwa ia cukup intensif dalam menggunakan earphone-nya. Responden selalu membawa earphone-nya kemanapun ia pergi. Ia memiliki alasan bahwa ia tidak ingin terdistorsi atau tidak ingin terganggu pada saat ia menggunakan earphone-nya pada saat ia mendengarkan lagu ataupun sedang bertelepon. Ia berusaha untuk mengurangi relasinya dengan membatasi interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga ia menganggap bahwa earphone ini adalah salah satu bentuk ia menggunakan me time-nya. Baik di dalam keramaian maupun kesepian, ia selalu menggunakan earphone-nya. Responden yang kedua mengatakan bahwa penggunaan earphone ini cukup intens, bahkan bisa dibilang setiap saat. Dan ini merupakan bentuk pelampiasan dari relasi yang buruk sebelum-sebelumnya dan juga bentuk self-defense-nya.
Responden juga mengatakan bahwa itu merupakan suatu kebutuhan juga bagi responden itu sendiri, sehingga ia selalu membawa earphone-nya kemanapun. Dan juga ia merasakan bahwa saat menggunakan earphone ada rasa ketenangan dan juga jauh dari rasa stres, dan juga menghindari bentuk judgmental yang dialaminya, terutama pada saat ia menggunakan earphone itu sendiri. Dan responden menyadari bahwa itu merupakan suatu bentuk kecanduan dan sudah bergantung dengan earphone. Dan responden juga mengatakan bahwa saat responden dekat dengan orang lain, ia juga kurang menghargai orang lain. Dari responden yang ketiga, kami mendapatkan jawaban bahwa responden ketiga ini cukup membatasi diri pada saat menggunakan earphone, sehingga tidak terlalu intens dan earphone sendiri tidak selalu dibawa kemanapun ia pergi. Alasan earphone ini dibawa ataupun pada saat dibutuhkan karena memang responden menganggap bahwa dia tidak ingin mengganggu orang lain pada saat ia mendengarkan lagu. Responden juga tetap menggunakan earphone ini pada saat keramaian dan kesepian, tapi tetap ingat pada batasannya, dan pada saat ada orang di sekitarnya ia juga tetap menjaga dan menghargai orang yang di sekitarnya, seperti pada saat ada orang di sekitarnya ia melepaskan earphone ataupun mendengarkan lagu yang didengarkannya dimatikan dan lebih fokus pada orang yang ada di sekitarnya. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari rekan saya, mari kita bahas lebih dalam lagi tentang earphone ini. Yang pertama, kita berangkat dari pengguna earphone ini. Apa sih yang menjadi pemikiran dari para pengguna earphone ini sehingga harus memakainya setiap saat? Yaitu dari analisis kami dan wawancara kami terhadap responden, kami mengangkat bahwa mereka menghindari adanya interaksi. Mereka tidak ingin diganggu oleh orang lain, dan mereka juga tidak ingin mengganggu orang lain. Itu yang menyebabkan menghindari interaksi. Nah, apa akibat yang ditimbulkan? Tidak adanya komunikasi. Nah, setelah mereka tidak ingin diganggu dan tidak ingin mengganggu, maka dampaknya adalah tidak ada komunikasi di antara mereka. Nah, mari kita lihat sifat-sifat dari para pengguna earphone ini. Kami telah mengobservasi dan mewawancara beberapa orang, dan kami dapat menyimpulkan beberapa hal dari sifat ini. Ini mungkin nilai-nilai yang kita bisa lihat berubah setelah adanya penggunaan earphone ini. Kita tidak justifikasi, tapi ini dari analisis kami terhadap responden. Yang pertama itu adalah relasi hanya sebuah kesia-siaan. Nah, dari responden kami menjelaskan bahwa relasi itu tidak ada pentingnya atau tidak ada, hanya kesia-siaan seperti itu. Bisa kita simpulkan bahwa apatis seperti itu. Yang kedua adalah tidak saling menyapa. Mereka tidak ingin menyapa dan tidak ingin disapa. Yang ketiga adalah kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Ini mungkin nilai yang signifikan bisa kita lihat setelah adanya penggunaan earphone yang candu ini gitu. Mereka lupa akan lingkungan sekitarnya, tidak peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Mungkin ketiga sifat dari para pengguna ini membawa kita kepada pemikiran mereka gitu. Apa sih yang menjadi landasan mereka, dasar pemikiran mereka? Kita rujukan pada self-center. Apa yang menjadi filsafat dari orang-orang self-center ini? Kita analisis lagi lebih dalam, kita masuk pada belief-nya gitu. Apa yang menjadi belief mereka gitu. Kita masuk kepada individualisme. Dari self-center ini membawa mereka kepada individualisme. Apa sih itu individualisme? Menurut Susana 2014, individualisme itu adalah teori etika berlandaskan sosial yang menekankan kemerdekaan, kebenaran, serta kebebasan semua ada dalam tangan individu itu sendiri. Nah, dapat kita katakan bahwa kebenaran itu ada di dalam tangan seseorang. Selagi itu benar dan tidak mengganggu orang lain, tidak ada yang salah. Dan itu berguna buatnya, tidak ada yang salah. Atau itu berguna buat saya, ya bisa saya gunakan dan saya lakukan setiap hari. Nah, setelah kita mengkaji tentang earphone ini, bagaimana kita menghubungkannya dengan relasi itu. Nah, teman saya telah memaparkan pada kajian teori tadi bahwa relasi ini mencakup dua hal. Yang pertama itu adalah komunikasi, yang kedua itu adalah interaksi. Nah, perlu adanya komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi yang terjadi ini akan membawa manusia itu berinteraksi. Kemudian adanya interaksi satu sama lain akan membentuk yang selalu terjadi, akan membentuk yang namanya relasi. Nah, teori Lillyware 2015 juga mengatakan bahwa relasi ini adalah hubungan satu atau dua orang atau lebih yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya perlu adanya komunikasi, interaksi sehingga terbentuk relasi. Nah, setelah kita
menjelaskan dua variabel ini, mari kita hubungkan keduanya. Nah, earphone tadi ini membawa kepada filsafat mereka atau dasar mereka, belief mereka itu ke individualisme. Nah, apa akibat yang ditimbulkan? Individualisme akan mengakibatkan adanya kurang komunikasi. Nah, coba kita lihat dari sisi yang satu lagi. Di sisi satu lagi itu adalah relasi. Relasi ini membutuhkan yang namanya interaksi. Nah, kita gali lebih dalam lagi. Interaksi ini juga membutuhkan komunikasi. Nah, kedua hal ini yang menjadi tolak belakang antara keduanya gitu. Di pengguna earphone itu kurang komunikasi, sedangkan di relasi itu membutuhkan komunikasi. Di sini adalah bertolak belakang. Oleh sebab itu, tinggi rendahnya intensitas penggunaan earphone ini dapat mempengaruhi relasi kita terhadap lingkungan sekitar kita. Teman-teman, berdasarkan rentetan penjelasan yang telah kami jelaskan tadi, kesimpulan yang kelompok kami ambil dari hasil analisis serta hasil observasi kami terhadap pengaruh penggunaan earphone itu sendiri, yaitu yang pertama, ternyata perubahan yang disebabkan oleh earphone itu menyebabkan masyarakat atau menyebabkan manusia menjadi pribadi yang dahulunya sebelum masyarakat menggunakan earphone, masyarakat itu adalah sosok atau pribadi yang sangat humble, memiliki nilai sosial, dan memiliki relasi serta interaksi yang baik terhadap masyarakat lainnya. Karena mereka memfokuskan diri mereka bukan pada kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama dan kelompok. Tetapi dengan hadirnya earphone ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri masyarakat, di mana masyarakat memfokuskan segala sesuatu pada diri mereka sendiri, menjadi self-center, sehingga aspek relasi mereka terbengkalai. Mereka menganggap interaksi adalah hal yang candu dan hal yang tidak berguna terhadap diri mereka sendiri. Jika kita kaji berdasarkan wawasan Alkitabiah, berdasarkan konsep generatif, di mana pada dasarnya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini sungguh amat baik. Begitu juga dengan earphone. Allah mendesain earphone itu di mana tujuannya hanya untuk membantu manusia untuk mendengarkan musik, telepon itu dengan baik. Tetapi akibat dosa, akibat kejatuhan manusia, terjadi alih fungsi terhadap earphone itu sendiri, membuat manusia menjadi terfokus pada diri mereka sendiri, menjadi self-center tanpa mereka berpikir bahwa seharusnya fokus atau pikiran manusia itu yaitu kepada Allah itu sendiri atau Christ center. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai umat yang ditebus dalam menghadapi penggunaan earphone itu sendiri, kita harus bijak. Jadi, solusi dari kelompok kami yang dapat kami berikan dalam menangani atau dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan earphone itu sendiri, yang pertama, jika teman-teman telah terjerat pada kecanduan earphone, yang harus kita ubah itu adalah mindset kita terhadap earphone itu sendiri. Mungkin yang dapat kita ubah yaitu bagaimana fokus kita melihat earphone itu sendiri. Kita jangan fokus pada diri kita sendiri, tetapi kita fokus pada Tuhan. Apabila kita fokus pada Tuhan, fokus pada Christ center, maka dalam hidup kita akan ada buah-buah yang dapat kita berikan kepada masyarakat. Solusi yang kedua yaitu dalam kita menggunakan earphone, sebijak-bijaknya mungkin kita dapat menggunakannya pada waktu-waktu tertentu, tidak pada waktu makan, tidak pada waktu saat kita bersama dengan orang lain, tidak pada waktu kita sedang ada dalam keramaian, tetapi mungkin kita bisa menggunakannya pada waktu kita yang luang atau senggang. Mungkin kita dapat menggunakan hal tersebut. Mungkin itu adalah solusi yang dapat kami berikan terhadap teman-teman atau terhadap masyarakat yang telah mengalami kecanduan terhadap